You are currently the only person in this conference. Cek cek. Baik teman-teman, mohon maaf tadi terkendala sinyal. Untuk kameranya mungkin saya nonaktifkan untuk memperlancar suara ya teman-teman. Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Firdaus Auditya Ramadhani SPD. Pada kesempatan pagi kali ini saya akan membawakan webinar dengan judul Metik Harian untuk Naik Kelas, Upgrade CVT dan Mesin Tanpa Bikin Kantong Jebol. Baik sebelumnya saya akan Sebelumnya sedikit info, kegiatan ini diselenggarakan oleh APRI atau Asosiasi Profesi Rekayasa dan Industri. APRI merupakan wadah kolaborasi para profesional, praktisi, akademis, dan pelaku industri di bidang rekayasa dan industri. Sejak diinisiasi pada tahun 2022, APRI berkomitmen untuk mendorong penaikan kompetensi, inovasi, serta sinergi antara dunia pendidikan dan industri. Buat teman-teman yang pengen nambah skill, relasi, dan upgrade skill, nanti boleh banget buat gabung jadi anggota APRI. Info lengkapnya bisa dicek langsung di website apriid.org.
Baik teman-teman, apakah layar saya sudah terlihat? Masih loading ya teman-teman, sebentar.
Baik, sebelumnya sudah sedikit 823263918. Untuk LinkedIn bisa dicek ya teman-teman. Untuk lisensi dan sertifikasi yang sudah di PT Kereta Api Indonesia Persero, lalu duta fakultas, lalu guru, lalu pembuat otomotif, yang selanjutnya teknik dan bisnis sepeda motor, yang selanjutnya internship yang selanjutnya itu Pupuk Indo. Untuk pengalaman kerja di PT Rezeki Mekanik Indonesia yang sekarang, lalu di CV Seven Karya, lalu di PT Octopus Eksekutif, lalu di PT Kereta Api Indonesia, lalu di SMKN 7 Semarang, dan selanjutnya di PT Sanjaya AHA. Baik, tentang Dokter Mekanik Academy, yang pertama yaitu Dokter Mekanik Academy adalah lembaga pelatihan resmi di Indonesia yang terdaftar sebagai lembaga pelatihan kerja atau LPK di bawah Kementerian Ketenagakerjaan, Vocational Identification Number atau VIN 240410002, lembaga kursus dan pelatihan LKP di bawah Kementerian Pendidikan Nomor Pokok Sekolah Nasional atau NPSN K999404. Kami berfokus pada pengalaman keterampilan teknik modern berbasis industri khususnya di bidang teknik dan engineering. Dokter Mekanik Academy juga menjalin kerjasama dengan lembaga sertifikasi profesi tingkat nasional dan internasional. Baik, untuk pendahuluan, banyak pemilik sepeda motor
Banyak pemilik sepeda motor yang meningkatkan akselerasi yang lebih responsif untuk menyalip atau menanjak, serta top speed yang lebih tinggi. Namun, solusi yang umum ditawarkan pasar seringkali membutuhkan komponen racing yang bermerek, namun harganya yang sangat mahal, bisa sampai jutaan rupiah. Lalu selanjutnya modifikasi ekstrim atau bore up sering menimbulkan visibilitas mesin dan boros akan bahan bakar. Solusi teknis, kita dapat melakukan rekayasa ulang, re-engineering pada komponen standar bawaan pabrik dengan mengubah geometri fisik komponen kunci seperti sudut kemiringan puli atau bentuk saluran udara. Kita bisa membuka potensi tenaga yang disembunyikan pabrik demi alasan efisiensi massal. Metode ini jauh lebih hemat biaya, namun tetap memberikan kenaikan performa yang signifikan dan aman untuk harian. Untuk landasan kompetensi, sebelum menyentuh mesin, kita wajib memahami batasan kompetensi agar modifikasi tidak merusak kendaraan. Berdasarkan SKKNI nomor 147 tahun 2019, materi ini merupakan unit kompetensi berikut. Yang pertama, perawatan sistem CVT. Kita harus paham batas toleransi ketebalan puli dan lebar fibel sebelum memodifikasinya. Komponen yang sudah aus tidak boleh dimodifikasi, melainkan harus diganti. Yang kedua, perbaikan mesin bagian atas. Modifikasi pada ruang bakar menuntut pemahaman praktisi tentang top speed top dead counter atau TDC dan celah katup agar tidak terjadi tabrakan antar piston. Penggunaan alat ukur modifikasi ini menuntut presisi tingkat mikro. Penggunaan jangka sorong dan kunci torsi adalah wajib untuk mencegah kegagalan komponen. Selanjutnya, menggunakan karakter akselerasi melalui bubut derajat. Secara standar, kemiringan drive pulley atau puli depan ya teman-teman pada motor metik umumnya berada di angka 40 derajat atau sampai 14 atau sampai 15 derajat. Ini sudut kemiringan ya teman-teman. Sudut ini didesain pabrik untuk mengejar keawetan fibel dan kenyamanan berkendara yang halus, bahkan untuk akselerasi yang spontan. Jadi sudut kemiringan 14 dan 15 derajat ini dibuat yang pertama agar tarikannya itu lebih halus ya teman-teman. Jadi pada saat pengendara itu atau penumpang itu merasakan kayak akselerasi yang lebih awet, lebih halus. Dan ya tentunya untuk menjaga keawetan dari V-belt ya teman-teman. Karena V-belt itu mengantarkan torsi dari puli depan, lalu ke puli belakang, lalu sampai di gardan atau di roda. Sebagaimana itu sebagai tenaga untuk menjalankan sebuah kendaraan tersebut. Yaitu yang contoh strategi hemat adalah membubut ulang permukaan puli menjadi lebih tegak, yaitu 13,5 derajat atau 13,8 derajat. Efek pada RPM bawah atau pada saat TMB, sudut yang lebih curam, angka derajat lebih kecil, membuat celah di bagian bawah puli menjadi lebih besar. Ini memungkinkan feedback untuk duduk di posisi diameter yang lebih kecil dari stasioner. Analoginya seperti sepeda yang menggunakan gear depan paling kecil, payuhan awal menjadi sangat ringan dan akselerasi meningkat secara drastis. Riset pada Honda Vario 125 menunjukkan bahwa ubahan sudut 13,5 derajat terbukti meningkatkan torsi hingga 27% untuk putaran mesin rendah motor menjadi jauh responsif untuk kondisi top and go di kecepatan. Jadi walaupun dari 14 sampai 15 derajat, teman-teman itu derajat sampai 13,8
Tapi efek dari vaksinnya itu meningkat teman-teman, berpengaruh terhadap akselerasi yang diberikan tersebut. Perubahan karakter akselerasi melalui bubut derajat. Perbandingan posisi belakang sebelah itu modif 13,5 derajat. Ini bekerja berdasarkan keseimbangan antar gaya lempar roller atau sentrifugal dan gaya tekan pegas atau spring rate. Yang pertama, penggunaan roller atau weight roller pemberat mengganti roller standar ke bobot yang lebih ringan, misalnya dari 15 gram ke 12 gram. Untuk membuat puli depan lebih lambat menutup, efeknya mesin diizinkan berputar ke RPM yang lebih tinggi atau lebih ngegas ya teman-teman, sebelum transmisi berpindah gigi. Walaupun ini motor metik, namun akselerasinya itu lebih spontan ya teman-teman. Ini menempatkan mesin pada rentang tenaga puncaknya atau RPM paling tinggi yang lebih cepat pada saat akselerasi. Namun, hindari roller yang terlalu ringan di bawah 9 gram untuk harian karena akan mengurangi top speed secara drastis. Jadi, tidak boleh terlalu berat, itu akan menghambat roller itu terlalu akselerasi yang dikeluarkan itu lebih ngendap ya teman-teman, jadi tidak spontan. Nah, juga tidak boleh terlalu ringan. Karena apa? Jadi dia cepat mutar, lalu bisa jadi akselerasinya itu menurun malah teman-teman. Yang selanjutnya, aplikasi Versivity 1500 RPM menggunakan Versivity yang lebih keras, kode 1500 RPM, berfungsi menahan puli belakang agar tidak cepat membuka. Kombinasi roller ringan lalu parnya yang cukup keras menjaga mesin tetap bertenaga di torsi maksimal saat, berarti torsi maksimal ini torsi yang puncak ya teman-teman pada saat TMA mati atas. Menghilangkan gejala lemot atau apa ya teman-teman, lebih ke kayak pelan seperti itu yang sering dikeluhkan oleh pengguna motor standar. Lalu biasanya pengguna motor standar, apalagi pneumatik ya teman-teman, yang sudah mengalami umur tua yang lebih dari 5 tahun, itu biasanya akselerasi dan penaikan RPM-nya itu tidak seimbang. Jadi kita biasanya sudah ngegas di throttle gasnya itu sudah buka, namun torsi yang diberikan atau yang lewat di roda itu biasanya tidak seimbang teman-teman. Itu ada indikasi kerusakan pada CVT ya teman-teman, antara penyaluran tenaganya itu tidak maksimal karena faktor umur atau komponennya yang sudah harus diganti. Keseimbangan gaya sentrifugal untuk performa harian. Jadi motor matic ini menggunakan gaya sentrifugal ya teman-teman, gaya sentrifugal dari mesin, lalu gaya sentrifugal dari puli, juga gaya sentrifugal dari belt. Baik, bisa dilihat di tabel roller CVT atau cross selection dan pure CVT. Untuk yang masih standar, itu rentannya masih di 1,7 RPM dengan kecepatan maksimal itu di 35 RPM. Sedangkan untuk yang sudah dimodifikasi
itu kenaikannya ada di 5 di RPM 4.0, lalu dengan kecepatan tuh di 30 itu sudah naik ya teman-teman. Jadi diagramnya bisa dilihat menggunakan modifikasi. Jadi penaikannya itu dari akselerasi awal hingga akselerasi menengah itu torsinya yang dihasilkan itu naik terus. Namun beda dengan standar, dia mengalami kenaikan pada putaran awal, torsi awal, namun torsinya tetap stabil di akhir. Jadi di rentang 25 sampai 35 itu torsinya itu tetap. Next. Courting police, salah satu kesalahan terbesar pemula adalah menganggap saluran masuk atau intake harus licin seperti kaca. Secara ilmiah, hal ini justru merugikan. Kenapa teman-teman? Karena intake, saluran masuk, di katup itu ada saluran masuk dan saluran buang ya, atau saluran exhaust port. Nah, kita biasa nyebutnya itu saluran in dan saluran X. Untuk saluran in, pembukaan ini sebaiknya dibiarkan sedikit kasar, bertekstur jeruk atau amplas, grit itu 80 sampai 100. Tekstur kasar ini memicu fenomena turbulensi mikro di dinding saluran. Turbulensi ini mencegah bahan bakar mengumpul atau menempel di dinding, sehingga campuran bensin dan udara tetap menyatu atau homogen saat masuk ke ruang bakar. Jadi saluran intake ini tidak harus seperti amplas terus teman-teman dan licin, itu dibiarkan memiliki tekstur. Kenapa teman-teman? Karena untuk itu menyampur bahan bakar dan udara agar tetap kaya atau homogen. Jadi pembakaran itu tetap sempurna, tidak terlalu miskin atau kekurangan salah satu mungkin kekurangan oksigen ya teman-teman, atau kebanyakan dari bahan bakar. Itu bisa menjadi ledakan yang di dalam mesin itu juga berpengaruh. Selanjutnya katup X atau katup buang, sebaiknya saluran buang wajib dipoles hingga ya licin gitu teman-teman. Jadi katup in tidak boleh terlalu licin, tapi katup X itu harus tetap bersih. Ibaratnya gitu. Tujuannya murni agar kerak karbon sisa pembakaran tidak mudah menempel dan menghambat laju gas buang yang panas. Baik, next. Selanjutnya, teknik black cat valve atau lepas parking. Black cat valve, sayatan belakang klep. Klep standar memiliki bentuk punggung yang agak tegak yang menghalangi aliran udara saat klep baru dibuka atau blow ya teman-teman, dengan menambahkan sudut sayatan 30 derajat di belakang sudut hidup klep atau biasanya 45 derajat. Hambatan aliran berkurang signifikan. Data floor gauge menunjukkan teknik sederhana ini bisa meningkatkan aliran udara atau CFM hingga 10-15 derajat tanpa harus mengganti noken as. Lalu selanjutnya lepas parking block. Parking itu biasanya bisa diartikan tuh o-ring ya teman-teman. Itu buat apa teman-teman? Jadi biasanya parking tuh agar cairan atau oli itu kalau parking block berarti bahan bakar agar tidak rembes. Untuk menaikkan tenaga, kita tidak perlu menaikkan rasio kompresi. Cara termudah adalah melepas parking block bawah. Ketebalannya itu plus minus 0,3 sampai 0,5 mm dan menggantinya dengan lem gasket yang berkualitas. Hal ini menandakan ruang bahan bakar dan menaikkan kompresi statis. Peningkatan K3 atau kita harus hati-hati ya teman-teman. Yang pertama itu wajib cek celah piston menggunakan timah standar. Pastikan piston tidak menabrak kepala silinder saat mesin dalam keadaan panas.
Untuk uh, untuk platnya bisa dilihat ya teman-teman. Untuk plat standar dan plat yang sudah mengalami cutting 30%, aliran udaranya bisa dimanfaatkan. Baik, next. Penyemburan akhir sistem mesin. Pertama, busi iridium dengan kompresi yang sudah ditentukan, mesin membutuhkan api yang stabil. Busi iridium memiliki ujung elektroda runcing yang memastikan loncatan bunga api listrik. Hasil dari riset dari Notes membuktikan penggunaan busi iridium meningkatkan kurva tenaga terhadap stabil di RPM tinggi dan mencegah misfire serta sedikit meningkatkan efisiensi dari bahan bakar. Nah, selanjutnya itu knalpot standar atau knalpot standar bobok. Jika knalpot racing terlalu mahal dan beresiko terkena kilang, solusinya adalah dengan bobok. Knalpot standar modifikasi sekat atau saringan dalamnya. Teknik bobokan yang benar memperlancar aliran tanpa free flow total. Terbukti memberikan torsi putaran bawah yang lebih padat dibandingkan knalpot racing yang murah. Sekaligus menjaga suara tetap sopan ya teman-teman, jadi tidak terlalu bising di telinga. Kenapa knalpot bobok racing itu dilarang atau bisa terancam terkena kilang? Karena suaranya yang sedikit mengganggu pengendara lainnya teman-teman, dan juga knalpot racing itu untuk saringan emisinya itu sudah dimodifikasi, jadi untuk emisinya itu sangat tinggi dan itu berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan. Baik, next. Analisis ekonomi. Data di bawah ini sektor CVT ya teman-teman, paket puli racing branded sekitar harganya itu 600.000 sampai dengan 1 juta. Dengan metode bubut puli yang sudah saya jelaskan tadi, hanya dikenakan paling tidak 85.000 sampai dengan 150.000, tergantung itu di mana kita melakukan bubut puli tersebut teman-teman. Nah, selanjutnya sektor mesin, membeli cylinder head yang sudah dilakukan CNC, harganya di atas juta 500. Melakukan porting polish manual dan block cut color hanya memakan biaya sekitar 200 sampai 300.000, tergantung bengkel mana yang kita untuk melakukan polish itu teman-teman. Jadi semua itu tergantung, ini rentang harganya teman-teman, tapi tidak sampai dengan yang kita membeli cylinder head yang sudah di CNC, jadi sudah dalam bentuk jadi. Kesimpulannya, Anda bisa menghemat dana hingga 80 hingga 90% untuk mendapatkan karakter mesin yang lebih responsif dan enak dipakai harian. Jadi 600 sampai 1 juta itu untuk sektor CVT dan sektor mesin 1.500. Berarti itu kan biayanya lebih mahal. Juga performa yang dihasilkan itu sama. Jadi kita lebih menghemat teman-teman. Lalu untuk analisis ekonomi, untuk perbandingan harganya bisa dilihat untuk deskripsinya di part racing high-end dan modifikasi standar, jasa mekanik ahli, dan branding aksesoris. Untuk paket Sultan itu 10 juta tambah 3 juta sampai 2 juta itu 15 juta. Dengan paket hemat ia hanya mengeluarkan 2 juta rupiah. Namun hasilnya tetap sama ya teman-teman dengan paket Sultan itu. Kesimpulan dan SOP untuk perawatan mesin yang sudah mengalami modifikasi ini. Yang pertama, modifikasi performa ya adalah tentang presentasi bahan bakar. Presentasi bukan sekedar mengganti komponen mahal dengan meningkatkan ilmu fisika sederhana atau puli dan tingkat kemiringan puli, lalu dinamika fluida atau cairan yang masuk.
dan mematuhi standar kerja SKKNI, kita bisa membangun motor kencang yang ramah di kantong. Karena mesin bekerja lebih optimal dan menghasilkan panas tinggi, tidak seperti yang masih dalam keadaan standar. Ganti oli mesin dipercepat interval menjadi dengan 2.500 km. Selanjutnya, servis CVT dilakukan pembersihan dan pelumasan ulang area CVT setiap 3.000 sampai 4.000 km untuk membuang debu kampas ganda dan menjaga performa roller. Yang dengan oktan yang sesuai, minimum 92 untuk mengimbangkan kompresi mesin. Jadi yang biasanya kita menggunakan pertalite dengan RON 90 itu kan ini modifikasi jadi baik. Untuk teman-teman yang ingin bertanya atau ada yang menanyakan bisa melalui kolom publik. Baik, sambil menunggu ada pertanyaan, saya akan sedikit promosi. Baik, sedikit informasi tambahan dari teman-teman. APRI secara rutin menyelenggarakan webinar, diskusi ilmuwan,
serta program peningkatan kompetensi dan sertifikasi yang dapat diikuti oleh para anggotanya. Dengan bergabung sebagai anggota APRI, teman-teman bisa mendapatkan banyak benefit, mulai dari akses ke seluruh webinar, bahkan menjadi narasumber, dan diskusi yang relevan dengan kebutuhan industri, memperluas jenjang profesi lintas bidang, hingga kesempatan mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi. Kalau teman-teman berminat bergabung menjadi anggota APRI, informasi ke anggotanya bisa langsung dicek di website aprid.org. Nanti kalau teman-teman masih bingung, tim APRI bisa bantu proses pendaftarannya ya teman-teman. Baik, untuk teman-teman baik, sudah ada informasi teman-teman. Nah, kalau roller remote custom lebih mahal atau lebih out gimana ya? Jadi kita nggak pakai roller bawaan barang motor kita. Kalau servis itu dicuci pakai bensin atau air kak atau keduanya? Baik. Terima kasih untuk Kak Sabrina. Baik, untuk Kak Sabrina, pertanyaan kalau diganti dengan roller yang lebih mahal daripada yang bawaan dari motor ya Kak. Jadi untuk bawaan dari motor itu kan disesuaikan untuk penggunaan sehari-hari. Pertanyaannya biasanya digunakan yang lebih mahal. Jadi yang dari lebih mahal biasanya itu dari merek-merek racing seperti Daytona yang banyak di pasaran. Itu tingkat tergantung kakaknya itu pengen speednya itu kenceng atau hanya untuk agar getarannya itu lebih padam. Jadi roller itu selain untuk menyampaikan gaya sentrifugal, itu juga untuk meredam getaran Kak dari gaya sentrifugal dari mesin. Jadi untuk kakaknya bisa menggunakan racing, tapi bisa sama-sama digunakan, tapi biasanya untuk yang lebih mahal tingkat padamnya itu kayak peredam bisingnya itu jadi akurasinya itu lebih mulus, itu akan tercapai Kak. Nah, daripada kakak menggunakan roller dari bawaan pabrik, apalagi untuk kakak yang biasanya sepeda motornya yang sudah berumur gitu bisa menggunakan yang dimodifikasi lebih mahal, biasanya lebih mahal itu dari merek-merek tertentu. Nah, itu tingkat kekerasannya itu biasanya lebih bagus gitu. Biasanya untuk roller itu sepakat dengan auto combo clutch atau bahkan dengan rem. Itu biasanya kekerasannya sama-sama lebih keras gitu, Pak. Selanjutnya, apakah untuk servis CVT itu dicuci menggunakan bensin atau air? Jadi untuk servis CVT itu biasanya kita menggunakan disemprot menggunakan cleaner untuk pelumasannya, lalu juga dibersihkan menggunakan kompresor Kak dari debu-debu sisa gesekan outer combo clutch dengan clutch hose. Biasanya itu salah satu penyebab slip pada CVT. Lalu untuk cairan yang digunakan, kita menggunakan bensin Kak. Kenapa menggunakan bensin? Karena bensin biasanya kalau dioleskan ke komponen apa-apa dia cepat menguap. Dibanding dengan air, sama saja dengan viskositasnya Kak. Jadi dari air itu lebih padat, jadi dia lebih sulit untuk menguap. Dan air juga itu mengandung oksigen. Jadi bisa membuat karat ya Kak di mesin itu.
kakaknya bisa menggunakan bensin ya kak, jangan menggunakan air. Eh, air masuk ke apa? Air masuk ke tangki aja bisa buat motor itu berbet. Dia nggak sama sekali nggak boleh menggunakan air. Jadi kita menggunakan bensin. Apalagi kayak kalau motor kita habis habis uh, umpamanya banjir yang dari laut, itu juga berpotensi bisa menimbulkan karat teman-teman. Nah, kalau terkena air sedikit bisa langsung dikeringin ya teman-teman, atau kalau terkena air laut bisa langsung dicuci. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Kak Nisa, Hairul Nisa. Di sini bertanya Kak, motor saya ring CVT-nya pernah rusak, patah. Itu biasanya karena apa ya Kak? Efek kerusakan dari ring CVT diketahui dari mana ya Kak? Biasanya untuk gejalanya itu dari CVT-nya getar. Pas akselerasi itu kayak bunyi kacak-kacak atau jadi tidak, top speed-nya itu kurang, yang harusnya 110 cc itu hanya bisa. Lalu juga bunyinya ngatak-ngatak, kata-kata pada CVT itu juga bisa berpengaruh Kak, untuk ring CVT-nya ini. Lalu penyebabnya apa? Jadi penyebabnya itu penggunaan. Makanya biasanya dipakai standing atau jumping gitu Kak. Atau bahkan kakaknya ada lubang itu diterabas aja gitu. Itu juga bisa Kak. Dan terabas tuh dilewatin aja tanpa kayak 100 di RPM 90 tuh lagi kenceng-kencengnya, kakak terabas aja tuh sampai sampai bisa terbang itu penumpangnya gitu. Itu juga bisa salah satu kerusakan pada CVT ya kak. Jadi ya sewajarnya pakai motor lah kak. Jadi mungkin jadi mungkin hanya itu aja ya kak. Baik, untuk selanjutnya teman-teman bisa mengerjakan course yang saya kirim ya. Baik, mungkin sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, bisa kalian tanyakan melalui message email yang tadi saya cantumkan. Untuk pagi kali ini, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.